Saya mendapatkan pesan dari guru-guru saya seperti itu. Ketika kita terjadi suatu permasalahan, ada problematika di kehidupan kita, maka mulailah kita mendekat kepada Allah dengan apa? Dengan perbanyak salat. Karena salat itu adalah wasilah untuk sampainya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat secara syar'an yaitu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan ini maka sesungguhnya menjadi syarat daripada pelaksanaan salat. Orang itu bisa menjalankan gerakan salat tapi tidak berucap, maka tidak disebut salat. Ada orang yang berucap-ucap tanpa mengikuti gerakan salat, ya, mengikuti bacaan salatnya saja. Dia baca Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, tapi tidak dengan gerakannya. Itu juga tidak dikatakan salat. Maka dari itu simpelnya bahwa salat yaitu adalah mengikuti syarat dan ketentuan yang akan kita pelajari di pertemuan mendatang insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, susan lil ulama wal habib fi anhal alam, susan fi madinati salim, susan lil muhajirin Allah bin Isa wal usadil azam faqil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa salihim wa furahim wa ila jami' sadatina Ali Ba'alawi wa ila al-ulama al-fuqaha wal usulin al-muhaddithin al-mufassirin wa sufin wa susan lil mu'allif hadzal kitab al-imam Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ولا الإمام الشيخ أبي شجاع الأصفهاني ولا الإمام الشيخ إبراهيم البجوري ولا الحبيب الله بكر اللطاس ولا الحبيب بكر بن عبد الله اللطاس ولا الحبيب علوي بن عبد الرحمن اللطاس ولا الحبيب عبد الله بن محمد بهارون الحبيب محمد بن عبد الرحمن بهارون وأوصالهم وفرحهم وخصوصا للوالد الحاج أحمد بن زين محمد زين إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmatul iman, ihsan, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah kumpulnya kita di tempat yang mulia ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua hadir pada kesempatan kali ini, kita tergolong daripada umat yang mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'syaral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Al-Imam Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kita masuk ke dalam Kitab Ahkamis Shalah, kitab menjelaskan tentang hukum-hukum terkait salat. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas panjang tentang sejarah
awal mula pertama kali salat tersebut itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umat baginda Rasulullah. Mulai dari baginda Rasulullah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk sampai kepada Allah, kemudian berjumpa dengannya dan mendapatkan perintah ketika sedang melaksanakan Isra dan Mi'raj. Untuk itu kemudian kita masuk ke dalam pembahasan terkait masalah pengertian salat. As-salatu lughatan ad-du'a. Kitab Ahkamis Shalah qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ilmi fid darin amin. Kitab Ahkamis Shalah wa hiya lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa diartikan sebagai doa. Doa yang dimaksudkan di dalam pelaksanaan salat tersebut sebagaimana dahulu memang bangsa Arab, mereka itu memandang bahwasannya kata doa itu berarti sebagai doa. Sebelum adanya perintah salat, orang Arab ini sudah biasa menggunakan kata da'a yada'u da'wah au du'aan yang berarti doa. Ketika ada orang Arab mendoakan saudaranya, mereka menggunakan redaksinya itu menggunakan kata doa. Bahkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya, "Khudh min amwalihim shadaqah." Ambillah harta-harta mereka yang disedekahkan oleh mereka, tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Karena dengan kalian mengambil harta-harta mereka itu sama artinya dapat membersihkan dan mensucikan harta yang mereka miliki. Maksudnya apa? Dahulu di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok orang-orang kaya namun mereka orang yang bakhil, orang yang pelit. Mereka tidak mau bersedekah, mereka tidak mau membayar zakat. Mereka mempunyai kelebihan harta. Maka baginda Rasulullah perintahkan ambil harta mereka. Diperintahkan oleh Rasul untuk mengambil harta tersebut tujuannya agar dapat membersihkan harta yang mereka miliki. Inna salataka sakanun lahum wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kemudian kata Allah disampaikan oleh baginda Rasulullah, wasalli, dan doakanlah mereka. Harta yang kalian ambil dari mereka itu ketika kalian sudah ambil, lantas kemudian kalian doakan mereka. Karena doa yang kau panjatkan untuk mereka itu dapat membuat hati mereka menjadi tenang. Jadi wasalli alaihim itu merupakan asal katanya shalla, yusalli, salli. Artinya mendoakan. Sebagaimana di dalam ayat tersebut artinya mendoakan, berarti salat itu secara bahasa memang adalah doa. Namun yang menjadi perbedaan antara doa dengan permintaan. Orang itu kadang memahami kata doa itu sebagai permintaan. Tetapi di dalam penafsiran para ulama bahwa doa dengan permintaan atau dalam istilah bahasa Arabnya ad-du'a wa talab. Ad-du'a artinya doa, at-talab itu permintaan. Maka dikatakan fattalabu a'ammu minad du'a. Fattalabu yashmalul amra wan nahya wa takhdid wal igra wa ghairaha.